Ya, Oke. mudah-mudahan cepat. Kenapa? Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Oke. Tadi kan Kak Felix sempat nyebutin bahwa indeks kita ini sebenarnya selama setengah tahun berjalan minus 2%, sekitar 2%-an ya. Sebenarnya sentimen apa aja sih yang kemarin mungkin bisa menghambat nih laju dari IHSG kita sendiri, sentimen-sentimen yang udah-udah? Kalau menurutku pribadi, saya nggak tahu nih benar atau salah ya, tapi saya melihat kan yang turun cukup dalam itu ya sektor energi kan. Jadi sektor energi kita memang sahamnya banyak yang turun cukup dalam secara year to date. Mungkin itu jadi satu dalam tanda kutip pemberat ya, karena kan sebelumnya memang mereka sudah naik cukup banyak gitu. Jadi karena ada mungkin harga batu baranya juga turun, sektor-sektor komoditas lainnya juga turun, jadi ya basic materials juga turun. Jadi kan itu kan biasa bahan-bahan baku ya, kayak energi, kayak batu bara itu kan bahan baku, kan basic materials itu kan juga bahan baku. Nah, bahan bakunya mulai turun. Kalau menurut saya pribadi justru ya lebih cooling down. Jadi menurut saya sih ya itu sektor itu yang dan takut pemberat ya kepada bursa kita. Berarti sektor pemberatnya ini energi ya Kak ya? Ya, karena dia turun paling dalam. Nah, tadi kan Felix sudah sempat mention bahwa portonya Midas Cuan sendiri ini nih menghasilkan cuan 20% nih. Kira-kira boleh di-spill nggak sih Kak, cuan terbesar ini dari saham apa? Tapi disclaimer nih teman-teman, nanti ketika kami just mention, ini bukan ajakan beli ya, biar ada gambaran aja dari teman-teman kira-kira yang paling cuan sepanjang sama Pak Midas sendiri. Cuan ya. Teman-teman, apakah cukup lancar sinyalnya ya? Sepertinya di sini agak putus-putus nih. Halo Kak Felix. Halo. Sudah lancar? Halo? Halo. Oh iya. Oke, udah cukup lancar sekarang. Nah, tadi apa yang di porto kita yang paling cuan? Iya. Das yang paling menghasilkan cuan nih kira-kira sama apa sih Kak? Kalau yang di porto kita itu, kalau teman-teman yang subscribe Midas Porto harusnya udah tahu tuh sahamnya apa aja. Cuma saya mungkin spill sektornya. Saya di tahun ini belinya properti sama bank. Saham properti sama saham bank. Nah, yang kasih cuan paling besar, sebenarnya ada 3 saham. Yang kasih cuan paling besar ada 2 itu, properti sama bank. Sama perbankan ya. Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah ngobrolin tentang mungkin setengah tahun berjalan nih. Kita sekarang melanjut ke setengah tahun ke depan kira-kira nih. Ya. Kalau misalkan kita udah jalan perdagangan di bulan Juli ini udah 3 hari dan memang walaupun hari ini ada penaikan, tapi kita juga belum tahu nih arahnya marketnya ini akan kemana. Kalau Kak Felix sendiri kira-kira melihat IHSG kita setengah tahun ini akan kemana sih arahnya Kak? Kalau sebenarnya saya nggak tahu apakah ini akan terrealisasi tahun ini atau kapan gitu. Tapi kalau saya lihat memang secara historical IHSG kita itu memang PE ratio-nya kan masih murah sekali, 12 kali gitu. PE 12 kali IHSG itu merupakan level termurahnya dia. Kalau melihat kayak gitu harusnya ya, biasanya kan ada mean reversion, dia balik lagi ke rata-rata gitu ya. Kalau misalnya balik lagi ke rata-rata, kalau saya lihat sih harusnya kinerja secara earnings dari perusahaan-perusahaan di bursa harusnya masih akan terus meningkat. Sehingga kalau misalnya ada mean reversion balik ke rata-rata, harusnya ada peningkatan harga. Nah, jadi kalau aku lihat sih, karena sudah cukup murah, harusnya bukan hanya dalam 6 bulan ke depan, tapi mungkin dalam 1-2 tahun atau mungkin 3 tahun ke depan, ya harusnya IHSG masih bisa terus naik, karena ya memang secara valuasi PE ratio IHSG juga cukup udah kembalikan harusnya ke level rata-ratanya. Menurut saya sih seperti itu ya, harusnya ketika ekonomi terus tumbuh, ya harga sahamnya juga akan ikut. Oke. Terus kira-kira sepanjang setengah tahun ini nih, kira-kira sentimen apa sih yang akan berpengaruh cukup
signifikan terhadap pergerakan IHSG kita? Mungkin yang lagi hot-hotnya ya sekarang tuh ya karena mau tahun politik atau karena kan tahun politik konsumsinya bisa lebih besar segala macam, peredaran uang jadi lebih banyak. Tapi kalau saya sebagai investor, saya lihat yang lebih jangka panjang, harusnya hal kayak gitu tidak terlalu tidak terlalu membusingkan saya gitu. Justru ya mumpung masih murah sekali ya SI kita, ya masih ada saham-saham yang cukup bagus dan murah, ya why not kita ambil sekarang. Mungkin dalam 6 bulan nggak naik gitu, tapi mungkin tahun depan baru naik, ya nggak apa-apa juga, kita bisa nunggu gitu. Nah, kira-kira saham apa nih Kak yang Kak Felix lihat? Mungkin kalau nggak spill sahamnya, sektornya deh, kira-kira yang Kak Felix bisa spill ke kita dikit-dikit saham yang masih murah nih, yang masih mungkin bisa untuk dipertimbangkan di hold 6 bulan ke depan? Bank itu menurut saya, banking tuh menurut saya masih cukup menarik. Kemudian ini agak-agak harus pilih-pilih juga ya, bukan hanya langsung semua bank kita beli gitu. Cek lagi mana ada, kan kita bisa pilih gitu, mana bank yang bagus, mana bank yang kurang. Kemudian properti juga banyak sebenarnya yang saham-saham properti yang murah-murah. Kalau saya beli properti itu masa sih nggak mungkin gitu, kayak udah murah banget, kayak nggak mungkin nggak naik gitu. One day pasti harusnya akan naik. Karena kan perusahaan properti juga banyak banget yang murah-murah gitu. Tinggal kita pilih-pilih mana yang bagus, mana yang proyeknya cukup oke ya, mana yang cukup murah, lihat tanahnya ada di mana, proyeknya apa gitu. Kita lihat kalau misalnya properti, saya percaya karena sahamnya banyak yang murah, harusnya one day juga akan naik gitu. Jadi ya itu. Jadi ketika saya susun porto juga, saya susun belinya juga yang bank sama properti. Karena saya lihat itu yang cukup murah ya. Consumer juga sebenarnya oke sih. Saham-saham consumer juga oke. Cuma saya lebih melihat banking sama properti pada saat saya beli itu lebih murah, jauh lebih murah. Oke, kalau perbankan ini apakah bank-bank digital juga termasuk Kak? Atau sebenarnya bank yang Kak Felix lirik ini hanya bank-bank konvensional, bank digitalnya disampingkan? Karena kan belakangan ini bank digital cukup hype juga ya di kalangan investor. Kalau saya lihat, yang saya beli sebenarnya bank-bank konvensional. Jadi konvensional yang mereka juga adaptasi ke digital gitu. Dan secara lebih make sense tadi ya, saya pilih yang kayak gitu ya. Bank syariah juga ada, syariah juga ada yang bagus, yang cukup oke, meskipun nggak murah banget, tapi dia bagus banget ya, bisa dilirik juga. Oke. Terus tadi juga sempat dibahas bahwa walaupun tidak terlalu berpengaruh, kita seorang investor kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, misalkan mau dia politik atau apa, tapi harusnya kan ada emiten-emiten yang mungkin kinerjanya akan dipengaruhi oleh tahun politik nih. Kira-kira emiten apa sih Kak, atau sektor-sektor apa sih yang kinerjanya akan dipengaruhi oleh kinerja laporan keuangannya mungkin akan dipengaruhi oleh tahun politik 2024 nanti? Consumer goods ya, saham-saham consumer goods yang ketika sektor media yang saya lihat juga oke, karena kan banyak spending ke media ya, untuk iklan itu juga cukup oke. Bisa cek lah itu misalnya consumer atau dari media. Tapi ya balik lagi, sebenarnya saya juga nggak terlalu yakin untuk cara berinvestasi yang seperti itu gitu. Jadi saya biasanya nggak terlalu soal apakah politik akan seperti apa, tapi karena saya lebih ke bottom up ya. Jadi saya lihat, oh memang perusahaannya bagus, memang murah gitu. Ya naiknya mungkin nggak sekarang, beberapa saat lagi ya, saya nggak masalah, bisa nunggu gitu. Kalau bisa teman-teman juga sama kayak gitu ya, bisa pertimbangkan kayak gitu. Tapi kalau biasanya sih, kalau politik ada kemungkinan ya consumer sama media. Oke. Nah, teman-teman, sebelum ke pertanyaan dari aku tinggal sedikit nih Kak. Jadi teman-teman di sini boleh mengirimkan pertanyaannya
nanti akan kita tanyakan kepada Kak Felix dan akan dijawab oleh Kak Felix. Jadi silakan bertanya ya. Terus nih kalau dari tadi kan berarti Kak Felix ini sebenarnya seorang investor ya, bukan trader ya? Ya, kita lebih ke invest yang agak long term, medium to long term lah. Oke, kalau Mida sendiri biasanya yang diperhatikan sebelum membeli sebuah saham apa aja sih Kak? Cukup banyak sih sebenarnya. Pertama, apakah saham itu kita bisa pahami nggak? Jadi bisnisnya bisa kita pahami nggak? Kalau misalnya kita bisa pahami bisnisnya, ya kemungkinan besar kita akan ngerti kira-kira kinerjanya ke depan akan seperti apa. Dan cari yang simple-simple aja juga nggak masalah gitu. Kita cari yang simple-simple, nggak harus yang ribet-ribet, simple bisnisnya yang simple, yang penting simple terus menguntungkan, bisnisnya itu menguntungkan. Habis itu kita lihat manajemennya, siapa sih orang di baliknya, track recordnya seperti apa manajemennya, kemudian dia pernah bekerja di mana saja, kemudian visi misi perusahaan apa, dia mau ngapain. Habis itu kita lihat bagaimana dia menghadapi kondisi yang buruk gitu. Misalnya ada kondisi-kondisi, misalnya dia lagi krisis gitu kan, kita lihat manajemen itu bagaimana menghadapi kondisi krisis, apa yang mereka lakukan. Misalnya mereka either mereka reinvest ya, balikin ke bisnisnya, mereka reinvest menghasilkan keuntungan lebih besar, atau mereka bagikan dividen atau apa. Kita lihat track record dari capital allocation dari manajemennya. Produknya kita lihat juga, kira-kira produknya ini siapa sih yang pakai gitu, produknya, dan kenapa orang memilih pakai produknya dia daripada kompetitor. Kita lihat banding-bandingkan, kita cari tahu drivernya apa yang bisa buat penjualannya meningkat. Misalnya kalau misalnya batu bara, misalnya contohnya, ya harga batu baranya ya yang bisa membuat kinerja meningkat. Nah, kalau misalnya harga batu bara naik, cost-nya kan lebih kurang sama-sama saja gitu. Jadi ya itu akan meningkatkan laba gitu. Kalau misalnya perusahaan properti gitu, apa yang membuat kinerjanya bisa meningkat banyak? Ya bisa jadi karena suku bunga ya, karena kan 70% properti itu kan pakai kredit ya. Jadi kalau misalnya suku bunganya lebih rendah, ya demand-nya bisa lebih banyak. Project-nya ada di mana? Kita lihat, oh project-nya ada di satu kawasan, oh kawasannya rame nih, banyak yang suka ke situ ya. Kemungkinan besar project akan sukses. Gitu. Kira-kira seperti itu. Habis itu baru kita lihat secara valuasi. Bisnisnya dulu, manajemennya seberapa bagus, segala macam. Habis itu kita lihat valuasinya. Kalau misalnya bisnisnya bagus, manajemennya oke, produknya oke, segala macam, tapi valuasinya mahal gitu. Ya watchlist aja, kita jadikan watchlist. Kalau misalnya ada yang ternyata murah, ya udah kita beli gitu aja, ulang-ulang terus. Oke, aku penasaran nih Kak, kalau di trader kan ada nih yang namanya stop loss atau cut loss gitu. Nah kalau kita kan investor, berarti kita membeli saham karena ada alasan yang kita percaya dari awal, seperti yang tadi Kakak bilang, bisnisnya gimana, terus juga manajemennya gimana, pada titik mana sih kita seorang investor ini harus bisa dibilang mengakui kesalahannya. Mungkin dia udah beli suatu saham karena sebuah alasan, tapi ternyata cukup lama nih sahamnya nggak kemana-mana. Pada titik apa sih kita perlu mengakui kesalahan kita sebagai seorang investor? Oke, kalau as an investor, kalau saya melihatnya, ketika kita memutuskan menjual itu biasanya ada beberapa hal ya. Pertama, alasannya nggak lagi valid tuh. Misalnya kita lihat, kayak saya tahun 2022 itu saya pernah masuk ke kelapa sawit. Alasannya karena harga sawitnya sudah naik banyak, tapi harga saham sawitnya masih di situ-situ aja gitu. Saya masuk satu emiten sawit, tapi saya tesisnya adalah kinerja dan laba perusahaan sawit ini harusnya akan meningkat ya, karena harga sawitnya sudah naik banyak. Tapi ternyata ada intervensi pemerintah segala macam, akhirnya ketika laporan keuangan kuartal satunya, ya ini tahun 2022 ya berarti ya, saya baca, ternyata persediaan tuh numpuk banyak, persediaan emiten satu numpuk banyak sekali, double gitu dia punya persediaan, umur persediaan juga naik double. Artinya kan itu tesis saya udah salah, udah nggak sesuai gitu. Saya harapannya kinerja perusahaan sawit akan naik ya. Kalau misalnya kinerja perusahaan sawit naik, harusnya inventory-nya itu nggak numpuk segitu banyak gitu. Tapi ternyata yang terjadi
numpuk segitu banyak. Dan sawit itu kan nggak bisa numpuk lama-lama gitu, harus langsung diproses. Dan akhirnya ya udah saya pikir udah saya salah ya, saya keluar gitu. Itu pertama ketika kita punya ini, jadi kita memutuskan menjual itu bukan lihat harganya, tapi lihat ke kinerja bisnisnya. Apakah bisnisnya masih seperti yang kita perkirakan nggak? Ya nggak apa-apa kalau misalnya kita salah perkirakan ya kita keluar. Atau biasanya ketika ada peluang lain yang lebih menarik gitu ya. Jadi kayak misalnya kita masuk satu saham nih, menurut kita menarik. Tapi di tengah jalan kita ketemu saham lain yang jauh lebih bagus, lebih murah gitu ya. Kita bisa aja switch ke situ. Gitu. Kita pindah ke saham itu. Itu juga biasanya saya lakukan ketika ketemu saham lain yang lebih menarik, saya masih pegang sahamnya, saya jual, saya pindah ke situ yang lebih menarik gitu.